Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan ini kita akan bahas tentang bangun ruang, khususnya di sisi lengkung ya. Nah, bangun ruang sebenarnya itu ada beberapa ya, ada balok, ada kubus, eh, tabung, kerucut, dan bola. Nah, untuk pembahasan ini kita cuma membahas tentang sisi lengkung ya, sisi lengkung. Nah, sebelum kalian menyimak videonya, terlebih dahulu kalian siapkan alat tulisnya seperti pensil dan buku tulis untuk menggambar ataupun krayon atau pewarna. Silahkan disiapkan ya, karena nanti kita akan membuat sebuah bangun ruang sisi lengkung ya. Baik, nanti di pembahasan ini kita akan bahas ya. Di pembahasan ini yang pertama kita akan bahas adalah unsur-unsur tabung, kerucut, dan bola. Bagian B, luas dan volume bangun ruang sisi lengkung. Bagian C, gabungan dan irisan bangun ruang sisi lengkung. Nah, untuk pertemuan ini kita akan bahas ini ya. Di pertemuan ini, unsur-unsur tabung, kerucut, dan bola. Silakan disimak. Tabung. Ya, kita ke tabung dulu ya. Tabung adalah prisma yang bidang alas dan tutupnya berupa lingkaran. Unsur-unsur tabung sebagai berikut. Sisi alas dan atas tabung berupa lingkaran. Nah, diperhatikan di sini gambarnya. Di sebelah kiri ini ada sebuah tabung ya. Di sebelah kanan ada jaring-jaring tabung ya. Ketika dibuka maka modelnya seperti ini. Sisi alas bagian bawah ini ketika dibuka modelnya seperti ini. Atas tutup berupa lingkaran ya. Bagian B, jari-jari tabung. Nah, unsur kedua adalah jari-jari ini ketika ditarik ke sini maka membentuk diameter ya. Ini jari-jari. Bagian C, tinggi tabung. Tinggi tabungnya ini, tinggi tabung. Bagian keempat, selimut tabung berupa sisi lengkung yang menyelimuti tabung, Nah, ini sisi lengkung. Ketika dibuka maka akan membentuk sebuah persegi panjang ya, panjang dan lebar nih. Nah, bagian 5, banyak rusuk 2 dan tidak memiliki titik sudut. Rusuknya yang mana? 1, 2. Jadi ada 2 rusuknya. Baik, kita masuk ke contohnya ya. Kita masuk ke contoh untuk bagian tabung. Ini contoh, sebuah tabung mempunyai jaring-jaring seperti gambar di samping ya. Jaring-jaringnya ketika dibuka sama persis yang tadi ya. Jaring-jaring. Jika perbandingan antara jari-jari dengan tinggi tabung ya, jadi ada 2 jari-jari, kita boleh dikasih keterangan ya, jari-jari dan tinggi tabung ya. Tingginya adalah berbanding 2:3 ya. 2:3. Tentukan bagian A tinggi tabung, bagian B luas selimut tabung. Nah, perhatikan ketika dibuka gini ya, jaring-jaringnya dibuka tabung maka di sini ada keterangannya keliling ya, keliling selimutnya, selimut tabung 88 cm. Nah, silakan disimak, kita bahas satu persatu. Bagian ke-1 ya. Bagian ke-1 yang diketahui apa? Keliling ya. Nilai keliling sama dengan 88 cm. Nah, masih ingat nggak keliling lingkaran? Keliling lingkaran gimana? Sama dengan pi kali diameter. Nah, sekarang karena udah ada kelilingnya 8, maka kita tulis di sini 88 ya. 88 sama dengan pi. Nah, perhatikan nilai pi ini ada 2 ya. Ada 2, 22/7 dan 3,14. Karena di soalnya nggak ditentukan 3,14 nilai pi-nya, maka di sini bernilai 22/7 dikali dengan diameter. Nah, karena diameternya mau ditentukan, maka diameternya saya taruh ke depan. Diameter sama dengan 88 saya taruh ke samping kanan ya, ruas kanan, dibagi dengan 22/7. Maka kita tinggal balik aja
7/22 karena dibagi, kebalikan dari pembagian ya, dikali. Nah ini bisa dicoret nih, 8 dengan 22 jadinya 4, di sini 1. Nah 4 kali 7 sama dengan 28. Nah diameternya sama dengan 28, maka jari-jarinya berapa? Jari-jarinya setengah dari diameter, berarti 14 cm gitu ya. Nah berikutnya nah jari-jarinya udah ada nih. Nah sekarang yang ditanyakan adalah tentukan tinggi tabung. Nah sedangkan di sini yang diketahui perbandingan antara jari-jari sama tabung. Nah kita kasih keterangan bahwa ini tidak ada rumus terkhusus ya, ini dibuat sendiri. Jadi 2 jari-jari berbanding dengan 3 tinggi ya, gitu ya. Berarti ini boleh ditulis seperti ini, 2 per jari-jari berbanding 3 tinggi per 3. Nah kalau seperti ini kita kali silang aja gini, ini dikali silang. Nah jadinya seperti apa? 2T, ini 2T, 2 dikali T 2T, 3 dikali R jadinya 3R. Nah jadinya seperti apa? Karena R nya udah ada 14, berarti tinggal kita masukkan ke sini nilainya, 2T sama dengan 3 dikali 14 ya kan. Nah 3 dikali 14, 3 dikali 14 sama dengan 42, 2T. Nah maka tingginya sama dengan 42 dibagi dengan 2. 42 dibagi 2 sama dengan 21 cm. Oke, 21 kita temukan nilainya di sini 21 cm. Nah, berikutnya bagian B. Ini bagian A ya. Saya kasih keterangan ini bagian A ya. Di bagian A, sekarang kita ke bagian B. Bagian B yang ditanyakan adalah luas selimut tabung. Maaf pulpennya. Luas selimut tabung. Oke. Luas selimut tabung rumusnya adalah gimana? P kali diameter kali tinggi ya. Sama dengan 22 per 7. Kita pakai 22 per 7 karena nilai 3,14 biasanya soal ada ya. Di sini kita pakai 22 per 7 dikali diameter. Diameternya udah ada. Diameternya tadi berapa? Diameternya ada 28 ini. 28 kali tinggi. Tingginya berapa? Tingginya 21. Tinggi 21. Maka hasilnya sama dengan ini coret. Yang boleh dicoret yang mana? Yang boleh dicoret ini 7 dicoret dengan 21. Maka di sini 3. Ya kan? Nah, sekarang 22 dikali 28 dikali 3 sama dengan 1848 cm. Nah, maka luas selimut tabung adalah 1848 cm pangkat 2. Gitu ya teman-teman ya. Nah, saya harap di pembahasan ini ketika ada yang kurang dipaham silakan dibuka kembali ya, diulang-ulang videonya ini, dan saya harap silakan digambar gambar dari awal ya dengan pembahasannya gitu. Terima kasih. Kali ini nanti kita akan bahas di pembahasan kedua yaitu kerucut ya. Nanti kita akan bahas di kerucut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.